Tanda seorang mukmin sejati, orang yang beriman, adalah lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang dapat diusahakan oleh tangannya sendiri. Maka jawaban Rasulullah SAW adalah, sekalipun dirinya dan seluruh malaikat memanjatkan doa, maka bila itu bukan haknya dan tidak tertulis di Lauhil Mahfud, maka tidak akan terlaksana. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi makhluknya, lebih dari seorang ibu mengetahui kebutuhan bayinya. La yakun ta'akhuru amadil atoi ma'al ilkhahi fid du'ai mujiban liyaksika fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan patah harapan, putus asa, sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Doa adalah sebuah bentuk ibadah. Dan dalam Al-Quran memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa kepadanya. Dan Allah menjanjikan bahwa apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Tanda seorang mukmin sejati, orang yang beriman, adalah lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang dapat diusahakan oleh tangannya sendiri. Ketika doa yang kita panjatkan seolah tidak mendapat pengabulan dari Allah Ta'ala, disitulah terdapat ruang pengetahuan yang kosong yang harus kita cari dan isi. Doa di sini bukan hanya terkait masalah duniawi, tetapi juga termasuk dalam hal spiritual. Nah, misalkan kita berdoa agar diterima taubatnya, kemudian diampuni dari segala dosa. Nah, itu termasuk contoh-contoh doa yang tidak terkait dengan duniawi, tapi terkait dengan spiritual. Dan hakikat setiap doa yang kita panjatkan adalah sebuah refleksi dari objek yang telah Allah siapkan. Tidak serta-merta kita menginginkan sesuatu di dalam hati kecuali telah ada objeknya. Tanpa objek yang telah Allah sediakan, pada dasarnya setiap orang tidak akan punya keinginan untuk berdoa. Seperti ketika menginginkan sebuah makanan karena baunya sudah tercium dari jauh. Hanya saja manusia kerap terjebak oleh ketidaksabaran dan juga waham atau kesalahan pemikiran tentang dirinya sendiri. Seperti ketika seorang sahabat meminta kepada Rasulullah SAW agar berjodoh dengan seorang perempuan, maka jawaban Rasulullah SAW adalah, sekalipun dirinya dan seluruh malaikat memanjatkan doa, maka bila itu bukan haknya dan tidak tertulis di Lauhil Mahfud, maka tidak akan terlaksana.
Keinginannya untuk memiliki jodoh adalah sebuah isyarat akan objek yang telah Allah sediakan, tetapi keinginannya akan perempuan tertentu adalah karena syahwat dan wahamnya yang masih belum surut. Makanya doa membutuhkan ma'rifah atau pengenalan akan Allah Subhanahu wa taala dan akan diri sendiri. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi makhluknya, lebih dari seorang ibu mengetahui kebutuhan bayinya. Di samping Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan berjanji bahwa akan mengijabah doa kita, tapi Allah juga berfirman, Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri, tidak ada hak bagi mereka untuk memilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri, tiada hak bagi mereka untuk memilih. Oleh karena itu sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohannya, mengakui kebodohan dirinya, ketidaktahuan dirinya. Karena ke depan seseorang tidak akan tahu apa yang bakalan terjadi, sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas lalu baik, padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. Oleh karena itu, bila Tuhan yang Maha Mengetahui lagi bijaksana memilihkan untuknya sesuatu, hendaknya ia rela dan menerima pilihan Tuhan yang Maha Belas Kasih lagi mengetahui dan bijaksana itu, walaupun pada lahirnya pahit ataupun pedih rasanya. Namun itulah yang terbaik baginya. Karena itu bila berdoa kemudian belum juga tercapai keinginannya, maka janganlah keburu putus harapan atau putus asa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu membenci sesuatu padahal itulah yang baik bagimu, dan mungkin kamu suka pada sesuatu padahal itu adalah bahaya bagimu. Dan Allah yang Maha Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.